Oke, baik Kakak-kakak, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, 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 jaya. jaya. Oke, selamat Kakak-kakak. Boleh diaktifkan dulu mic-nya Kakak. Siap. Oke, siap Kak. Siap. Siap kerja, mau makan ya? Tes. Salam, Masuk ya? lanjut ya, kita lanjut. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan kakak-kakak pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak karena telah sudi meluangkan waktunya untuk mengikuti pertemuan tatap maya yang kelima ini. Saya selaku fasilitator bertugas menyiapkan materi, membuka dan menutup pertemuan, kemudian memberikan fasilitasi diskusi untuk breakout room, kemudian memberikan bantuan teknis apabila ada kendala, kemudian memberikan evaluasi, dan yang terakhir mendokumentasikan melaporkan kegiatan tatap maya ini. Jadi pada pertemuan tatap maya ini saya mengajak kakak-kakak semua untuk berpartisipasi aktif, yaitu dengan saling berkolaborasi sesama kita untuk menggali ide-ide inovatif demi kemajuan mata pelajaran PJOK khususnya di Kota Singkawang. Semoga kegiatan kita pada sore hari ini diberikan kelancaran tanpa kendala apapun. Amin ya robbal alamin. Baik, kakak-kakak, selanjutnya saya serahkan kepada Kak Tri Bagus Gunarto untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Kak Ruby atas kesempatannya pada hari ini, atas memberikan awal untuk memimpin doa ini. Marilah kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar materi pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Saya kembalikan kembali kepada Kak Ruby. Oke, terima kasih. Saya ucapkan kepada Kak Terbagus yang telah sudi memimpin doa kita pada sore hari ini. Baik, kakak-kakak, saja. Namun aja. Baik, kakak-kakak, hari ini kita akan masuk atau kembali ke modul 1, yaitu merefleksikan refleksi pada tatap maya kelima, yaitu kuatkan pemahaman. Seperti biasanya, saya akan menyampaikan kesepakatan bersama. Pertama itu menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan itu. Jika ada kendala atau ingin menyampaikan ide-ide, silakan dimaksimalkan itu chatnya. Dan jika ada yang ingin bertanya, silahkan klik raise hand terlebih dahulu. Dan yang terakhir, gangguan teknis adalah hal wajar
seperti gangguan internet dan gangguan laptop. Baik, tujuan kita hari ini memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Kemudian capaian akhir pekan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Kemudian capaian pembelajaran modul setelah menyelesaikan modul refleksi paradigma perubahan diri, guru PJOK diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan pada murid. Kemudian implementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak-kakak dapat analisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Untuk agenda ada dua, yaitu menganalisis tulisan refleksi, kemudian berbagi refleksi. Nah, untuk rincian waktunya, pada 5 menit pertama itu tadi sudah kita lakukan pembukaan, kemudian kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Kemudian di menit selanjutnya ada 15 menit analisis tulisan refleksi, kemudian 10 menit selanjutnya berbagi refleksi, dan yang terakhir refleksi keseluruhan dan foto bersama. Baik, kakak-kakak. Selanjutnya, analisis tulisan refleksi. Nah, untuk menganalisis tulisan refleksi yang sudah kakak-kakak tulis sebelumnya, di sini sudah disiapkan 6 pertanyaan. Yang pertama itu, bagaimana kakak-kakak menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kemudian, kapan biasanya kakak-kakak menulis refleksi? Selanjutnya, apa saja yang kakak-kakak? Nah, silahkan yang saya tayangkan ini kakak-kakak screenshot. Jika sudah di screenshot, saya lanjut. Pertanyaan kedua. Bagaimana perasaan kakak-kakak selama menulis refleksi? Kemudian, apa yang muncul di pikiran setiap kali kakak-kakak harus memulai menulis refleksi? Nah, untuk slide ini boleh kakak-kakak screenshot lagi.
Oke, jika sudah, saya lanjutkan. Pertanyaan yang ketiga, hal apa saja yang menurut kakak-kakak untuk menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Kemudian, hal apa yang masih menjadi tantangan kakak-kakak? Oke, silakan. Ini kakak-kakak screenshot. Jika sudah, saya lanjutkan. Pertanyaan keempat. Bagaimana kakak-kakak menggunakan penulisan refleksi selama ini? Kemudian, seperti apa tulisan refleksi kakak-kakak jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Silakan kakak-kakak pertanyaannya. Baik, jika sudah, saya lanjutkan. Pertanyaan kelima. Bagaimana seharusnya kakak-kakak bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Kemudian, keterampilan apa lagi yang kakak-kakak butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri kakak-kakak? Silakan, Kak, screenshot. Ya, baiklah. Jika sudah, saya lanjutkan pertanyaan yang terakhir. Apa yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa kakak-kakak menjadi guru PJOK yang reflektif? Kemudian, siapa yang bisa membantu kakak-kakak? Oke, untuk pertanyaan yang terakhir ini, boleh kakak screenshot. Jika sudah, kan ya kakak-kakak. Nah, nanti jika sudah kakak siapkan pertanyaannya, kemudian kakak-kakak tulis jawaban kakak-kakak di sticky note Jamboard Figma. Oke, tunggu sebentar, saya bagi Figmanya dulu. Oke, silakan kakak-kakak aksesnya yang sudah saya bagikan di kolom chat. Bagaimana kakak-kakak? Apakah sudah bisa diakses link Jamboard Figmanya? Silahkan beri reaction.
Oke, Kak Willy, silakan. Maaf Kak, lo respon lagi di jalan nih. Mau pulang bentar ya. Oh iya. Oke, Ya, Kak, lanjut tunggu. Kak Willy. Hati-hati di jalan. Iya Kak, tunggu Kak. Sekitar 20 menitan lah. Ya Kak ya. Oke. Oke. Nah, tampilannya nanti seperti ini ya, kakak-kakak. Silakan kakak-kakak cari modul 1.1 merefleksikan refleksi, yaitu analisis tulisan refleksi, ada di samping modul 1.3, ya, yaitu refleksi pengalaman. Nah, di situ sudah saya buat. Nanti silahkan kakak-kakak berikan jawaban menggunakan sticky note. Saya mohon kepada kakak-kakak jangan mengubah formatnya ya. Kakak-kakak cukup menulis jawaban menggunakan sticky note yang sudah disediakan. Jangan lupa untuk memfollow ataupun klik foto saya, kemudian cari tulisan follow. Nah, itu ada yang geser itu tadi itu. Kak Tri bagus. Jangan digeser, Kak. Oke, silakan kakak-kakak isi sesuai dengan pertanyaan pertama sampai ke 6. Kenapa Kak Tri pegang kepala pusing ya? Kak, untuk menambahkan untuk jawaban kita gimana Kak? Bingung Kak? Kak, gimana? Untuk menambahkan jawaban kita apakah di kolom yang kakak sediakan atau kita tambah lagi itu Kak? Caranya yang pertama, Kak Tri pilih sticky note, kemudian tarik, arahkan ke pertanyaan yang ingin kakak jawab. Iya Kak? Udah, lepaskan sticky note-nya, kemudian diisi. Oke baik Kak. Oke, sudah bisa? Ya, silakan Kak Triwidi. Oke, mana nih tulisan kata-katanya? Apa nih? Oke,
Oke, saya kasih contoh ya, Kakak, tolong diperhatikan. Yang pertama itu kita pilih sticky note-nya, kemudian kita pilih warnanya, bebas nih dipilih. Saya pilih warna violet. Kemudian tarik sticky note-nya, letakkan di posisi pertanyaan pertama. Kemudian jika kecil sticky note-nya boleh ditarik ya. Klik sekali sticky note-nya. Kemudian kakak-kakak arahkan ke sudut. Jika sudah ada tanda panah, langsung ditarik. Ya, otomatis akan menjadi besar. Nah, untuk sticky note ini, kakak-kakak otomatis sudah tertulis di bawah. Kemudian jika sudah, diklik sekali di sticky note-nya, kemudian sudah bisa menulis. Contohnya, saya berikan jawaban nih. Pertanyaannya, apa saja yang kakak-kakak tulis? Saya tulis tentang pengalaman mengajar di sekolah. Nah, seperti itu kakak. Nah, jika ingin menulis lagi, pertanyaan kedua, boleh diulangi, silakan di sticky note-nya, kemudian kakak-kakak pilih warnanya, saya pilih warna hijau, kemudian tarik sticky note-nya, lepaskan, kemudian klik satu kali di sticky note, cari sudut yang 4 itu, jika sudah ada tanda panah, tarik ke samping atau ke bawah. Oke. Oke, bagaimana kakak-kakak bisa menulis? Izin Kak Ruby, Ya, untuk membesarkan kotak ini bagaimana ya? Kotak nah, ikuti modul 1.1 saya ya. merefleksikan refleksi, analisis tulisan refleksi. Jadi ini punya saya ini kecil, jadi mau masukkan sticky note tidak bisa. Oke, Kak Kaza, perhatikan Ya. saya ya. Perhatikan, yang pertama itu pilih sticky note-nya. Bukan dari Kemudian pilih, bukan dari sticky ya, note-nya. gimana? Bukan dari sticky note-nya, dari ini modul 1 merefleksikan refleksi analisis tulisan refleksi. Untuk dibesarkan kotaknya supaya bisa masuk sticky note-nya nih. Kakak-kakak nih ngerjakan yang mana nih? Nah, ini sudah ada masuk Kak Prayogi nih. Nah, tinggal tulis Kak Prayogi. Saya belum bisa masuk nih, kecil, tak nampak. Nah, cara membesarkannya, nih Kak Kaza, perhatikan. Ya. Klik sticky note-nya, kemudian Kak Kaza lihat Ya. yang di atas Oke. ini. Sip. Kemudian klik panahnya, pilih yang ukuran large ini Kak, atau bahasa Indonesianya besar. Nah, Siap. ya. Bentar, dicoba dulu. Tak. Oke, jika kurang tambah lagi ekstra. Jika masih kurang besar tambah lagi hook. Nah,
Oke, bagaimana Kak Kaza? Ya, Kak Prayogi sudah mulai menulis. Kebesaran Kak Prayogi, silakan dikecilkan. Oke, tarik lagi Kak, tarik sudutnya Kak. Boleh menggunakan tombol ini Kak Yogi, yang tombol di atas sticky note. Ya, oke betul Kak. Silahkan ditarik ke pertanyaannya Kak. Ya, Kak Terbagus sudah berhasil, sudah bisa. Dibesarkan dulu Kak Terbagus, sticky note-nya. Ditarik. Kak, izin Kak. Gimana besarkannya Ya, Kak? Nggak bisa besar Kak. siapa nih Kak Tri Kak? Iya Kak. Nah, saya bantu ya. Ini Kak, klik satu kali di sticky note yang sudah Kak Tri tulis tadi. Jika sudah muncul sudut ada kotak, kemudian lihat tanda panahnya. Nah, ini kalau sudah muncul tanda panah, tinggal ditarik Kak. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah besar nih Kak. Nah, gimana Kak Tri? Baik Kak, terima kasih Kak. Oke. Nah, jika sudah berhasil membuat sticky note-nya, langsung ditulis di type anything. Klik satu kali di type anything. Nah, tinggal ditulis nih, saya bantu ya. Nah, ini contohnya. Nah, nih Kak Yogi, silakan Kak Yogi. Langsung diklik satu kali di type anything. Nah, kemudian langsung di. Oke, saya cek yang lain ya. Siapa nih yang sudah mulai menulis nih? Kak Prayogi mau kemana Kak Prayogi? Jangan di luar Kak. Arahkan ke pertanyaannya. Simpan ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Nah, jika tidak muat, oke. Ya, silakan Kak Tri Bagus diketik jawabannya di sticky note. Kak Kaza mana Kak? Kok belum menulis nih? Tes, belum bisa. Yang pertama cari modul 1.1 dulu Kak, menggunakan Ctrl plus F. Control plus F. Bentar, masih ini saya refresh lagi nih. Oh, Jadi berarti laptop masih Kak Kaza nih yang nggak mendukung. Control Oke. F ya. Kak Komariah bagaimana Kak? Apakah sudah bisa jambotnya? Kak, kirim ulang linknya Kak. Oke.
Jika kakak-kakak ada kesulitan, langsung tanya saya ya. Dan yang perlu diperhatikan, jangan sampai kakak-kakak menggeser kolom yang sudah tersedia. Jadi nanti kasihan kawan. Bingung ya mau meletakkan sticky note-nya di mana. Oke, saya cek dulu siapa yang udah bisa akses. Kak Azza, ya, Kak Yogi, Kak Tri, Kak Willy. Oke. Silahkan kakak-kakak tulis sesuai pertanyaannya. Kak, itu di modul berapa Kak ya? Di sticky note-nya, di event-nya. Di Jambot 1.1 Kak. 1.1 ya. Oke, soalnya saya baru buka laptop, baru bisa akses laptop. 1.1 ya. Ini terus ya Di 1.1 gitu Kak? Ya, modul 1.1 menggunakan kontrol plus F. Kak Ya, Willy tekan modul kontrol 1.1 gitu. Udah. Enter. ya. Jangan lupa Setelah itu follow Kak. Oke, sudah masuk Kak Willy, sudah masuk. Sudah ada lewat tadi. udah. Oke. Tinggal jawab pertanyaan. Ya, jawab pertanyaan menggunakan sticky note Kak Willy. Sesuai dengan Tarik. pertanyaan. Tarik di sini. Oke, dah. Ya. Oke, udah bisa tuh Kak Willy. Kita cek lagi. Bisa lagi. Oh ya, sudah. Ya, bagus. Dari bagus sudah mulai menulis ya. Mantap. Pertanyaan tadi di mana Kak? Oke, kakak-kakak. Berhubung nanti setelah kegiatan menulis ini kita akan memberikan umpan balik kepada sesama temannya. Jadi kakak-kakak silakan tulis hasil maksud saya tulisan yang sudah kakak-kakak siapkan ini dikopikan ke komentar chat ya. Jadi di sticky note-nya nggak usah. Stikernya tetap dijalankan, cuman untuk mempersingkat waktu kakak-kakak jawab langsung di kolom chat saya. Jadi nanti untuk memudahkan saling menilai ataupun saling memberikan umpan balik.
Oke, mantap nih Kak Trewi. Persiapan, kemudian pikirkan pengalaman, kemudian tanya diri sendiri. Oke, Terus pertanyaan keduanya ada Kak? Atau ada satu di aja? bawah Kak, Di bawah pertanyaan langsung. kedua. Oh iya, bawah mana bisa? Yang kedua, bagaimana perasaan kakak? Oke. Kak Tri bagus, lupa tuliskan pertanyaannya ya. Ini kan yang Kak Tri bagus ketik di kolom chat kan pertanyaan pertama, maksud saya itu pertanyaan pertama. Kemudian 1, alur yang saya lakukan, kemudian memahami materi, menentukan tujuan, dan seterusnya. Nah, jika sudah siap yang kedua, ditulis juga pertanyaan kedua gitu. Jadi nanti memudahkan pasangan kakak-kakak untuk memberikan umpan balik terhadap tulisan analisis yang sudah kakak-kakak buat. Kak Tri bagus, tinggal tambah pertanyaan pertama gitu, di awalnya.
Oke, bagaimana kakak-kakak? Oke, Kak Terbagus izin. Mesin masih nulis Kak, bentar Kak. Masih menjawab. Di sini saya perhatikan KL3 bentar, kemudian kawan Sofian ya, si proses masuk ruang Zoom karena laptop lagi bermasalah. Oke, kemudian Kak Terbagus izin sebentar ke rumah sakit. Ya, silahkan, tidak masalah ya kakak-kakak. Oke, kakak-kakak yang ada di sini silakan lanjutkan tulisannya di kolom chat dan Jamboard. Oke, saya cek dulu yang sudah menulis. Ini pertanyaan pertama, Kak Prayogi, kemudian Kak Bagus, kemudian Kak Triwidi, Oke, saya cek lagi pertanyaan kedua yang sudah menulis Kak Triwili. Pak Ruby, Ya, silakan Kak. izin bisa Kak? Bagaimana menampilkan itu Figma saya ke Kak Ruby dilihatkan gitu bagaimana cara jawabnya nih sheet-nya nih. Bagaimana caranya? Misi apa Kak Gaza? Menampilkan layar saya, Figma saya. Oh ya, sebentar. Diarahkan dari mana dia? Kak Gaza. Bentar, saya cek.
Sticky note-nya tadi warna apa Kak Kaza? Warna apa tadi ya? Warna hijau. Hijau. Belum ada masuk nih Kak Kaza. Hah? Belum ada nih masuk di tempatnya Maksud nih. saya Kak Ruby tampilkan ini. Saya mau nampilkan laptop saya gini, Pak. Mau dilihatkan. Oh, Ah, bentar. Oke, Kak Kaza fokus ke tombol navigasi yang paling bawah di tengah-tengah. paling bawah yang mana? Tengah-tengah, Yang present yang di samping emoticon tuh. ya presentasi now tuh kah? Ya, silahkan klik. Hah? Kemudian muncul apa lagi Kak? Habis itu oh ya, oke oke. Oke, share ya. Ya, Nah. Oke, udah muncul kah ini? belum. Loading. Sabar Kak Kaja. Oke, sudah Kak. Udah muncul kah punya saya? Figma-nya. Sudah. Sudah. Ah, kayak gini nih, bingung saya. Bertaburan. Nah, untuk merapikannya nanti Kak Kaza coba klik satu kali di modul 1.1. Di sini. Klik satu kali. Bukan, nah itu. Nah, yang garis biru itu artinya batas untuk modul 1.1 merefleksikan refleksi. Jadi Kak Kaza jangan keluar dari sini. Nah, untuk Oke. melihat pertanyaannya yang supaya lengkap ini, Kak Kaza tekan tombol kontrol sambil menekan plus. Samaan. Tekan kontrol. Dibesarkan Plus. Kak, dibesarkan. Plus nih kan? Ya, Kak Kaza pakai mouse kah? Tidak. Enggak kayak mouse masalahnya. Ya, bisa. Ya, lanjut geser lagi Kak, geser. Geser ke samping kiri Kak. Yang paling bawah. Nggak bisa lagi nih. Nggak bisa di samping kiri nih. Maaf. Nampaknya. Oke, lanjut. Lagi. Ntar coba Kak Kaza. Oh, ini ada yang geser nih tulisannya nih. Wah. Bingung jadinya saya nih. Oh, mana pertanyaannya? Kalau di saya nih aman Kak tulisannya Kak. Bentar, saya bantu dulu ya. Jadi saya Coba mau masukkan sticky note yang ini nih. Bentar Kak. Pertanyaan pertama nih mana nih? Kok hilang? Enggak tahu saya di mana pertanyaan pertama nih. Bikin baru aja Kak Kaja. Coba Kak Kaza klik foto saya dulu. Follow. Apa? Klik foto saya. Udah ada follow. Klik to follow. Udah. Nah, itu. Kak Kaja ada. Tadi Kak Kaza belum follow, makanya nggak terarah ke situ Kak. Mana Kak Kaja belum follow dah. Ketik gimana sih? Jangan klik follow-nya Kak Kaja. Oke, perasaan dah follow. Ayo Kak Kaza lanjutkan. Oke, udah kan? Siap. Oke, udah siap. Siap tempel lu Kak sticky note-nya. Oke, bentar. Gimana matikan ini? Stop sharing ya? Stop sharing ya? Jangan. Oh, matikan bagi kah? Iya, stop sharing. Coba. Sip. Diarahkan lagi ke ini. Jangan pelit follow Kakak. Subscribe juga. Kak Ruby, kalau udah dijawab semua, habis itu kopas lagi ke itu kah? Di kolom chat kah? Ya, boleh Kak. Dari 6 soal tuh. Ya? Dari 6-6-nya kita pindahkan lagi ke kolom chat.
jawabannya? Sebenarnya sih nanti kakak-kakak boleh melihat langsung di Jambot. Ya, kalau kakak-kakak paham. Yang saya takutkan nanti kakak-kakak tidak bisa membaca tulisan kawannya. Nah, jadi antisipasi tuliskan jawaban kakak-kakak di kolom chat. Oke Kak, terima kasih. Oke. Oke, saya cek dulu. Pertanyaan kedua sudah ada 3 yang menjawab. Kak Tri belum selesai nih. Kemudian pertanyaan ketiga, Kak Prayogi dan Kak Triwili sudah menjawab. Kemudian pertanyaan keempat, Kak Triwili sudah menjawab. Pertanyaan kelima sudah, Kak Triwili juga. Keenam, Kak Triwili. Oke, mantap Kak Triwili nih, laju. Ayo kakak-kakak yang lain silakan isi pertanyaan yang belum dijawab. Kalau bisa kakak-kakak sticky note-nya dilainkan warna ya. Ini saya perhatikan Kak Triwili sama dengan Kak Yogi. Diubah, jadi lebih mempermudah kakak-kakak untuk menulis nantinya. Siap-siap dirubah warna. Oke, mantap Kak Kaza. Lengkap nih Kak Kaza. Pertanyaan pertama. Selama mengikuti pembelajaran dalam 21 hingga 23, saya merasa sedikit memahami. Wes, mantap. Oke, Kak Komaria. Belum ada menulis nih. Cek dulu. Komaria. Kak Komaria, sudah bisa? Saya perhatikan belum ada nih. Kak Komaria sudah follow Kak? Follow saya Kak? Belum? Tulisannya belum muncul. Oke, sudah. Namanya nggak ada nih Kak Komaria nih. Baik kakak-kakak, jika nama kakak tidak ada di bawah,
kakak-kakak boleh menggunakan tombol ini. Nih, yang warna ungu ini, kakak klik, kemudian namanya langsung hilang ya, nama yang di bawah itu. Contoh ya, saya contohkan ke Kak Triwili. Ini contoh Kak Triwili, saya klik yang tanda tangan ini, show atau hide authors, kita klik, nah hilang nama Kak Willy. Jika kita klik lagi, langsung muncul namanya. Oke, tolong Kak Komaria diberi nama sticky note-nya. Udah di follow kan tuh bang? Ya, di follow dulu. Gimana follow-nya tuh bang? Klik foto saya, Kak Komaria. Klik. Kemudian di bawahnya ada follow. Nggak ada. Tapi udah ada tulisan follow kan di situ. Ya, udah. Udah. Nah, yang jadi masalah nih nama sticky note kakak belum ada, Kak. Ya kak. Nah, langkahnya klik sticky note kakak. Kemudian ini ada tombol seperti rumput ini. Kakak klik 1 kali. Langsung hilang atau muncul namanya. Bukan Kak Komaria, Kak. Ya, Kakak menulis itu lewat apa? Lewat sticky note atau lewat teks? saya ketik dulu di Word. Oh, salah Kak, bukan begitu Kak. Kakak ambil menggunakan sticky note dulu, siapkan sticky note-nya. Langsung tarik ke atas. Kemudian baru kakak copy paste dari Word itu ke sticky note yang sudah kakak siapkan tadi. Ini bukan sticky note nih Kak Komaria. Oke, saya hapus ya. Bukan di sini Kak. Kakak ambil dari sticky note. Kak Komaria. Ambil sticky note, tarik ke atas. Nah, untuk membesarkannya, klik 1 lagi, klik. Ini kalau mau besar. Coba klik di line dulu Kak. Klik di line 1 lagi. Nah, kemudian klik lagi 1 kali. Muncul itu enggak? Oh, udah. Nah, itu. Oke, nama Kak Komaria belum muncul Kak. Coba munculkan dulu namanya. Nah, oke, sudah. Nah, silakan Kak Komaria tulis atau copy paste dari tulisan Kakak. Nah, itu sudah bisa tuh. Coba saya cek. Oke, sudah.
Bagaimana dengan kakak-kakak yang lain? Apakah ada kendala? Jika tidak ada, silakan berikan reaksinya. Jadwal main ini voli di Teluk Getah tuh. Oke, Main kan? baik. Teluk Getah gimana tuh? Ini Terentang. Kalau kubuan sama terbuka. Nah, Sepertinya sinyal kita pada saat ini sedang gangguan ya kakak. Ada gejalanya di tampilan video. Otomatis jadi blur deh. Sudahkah saya Kak Ruby? Oke, bagus. Siap. Oke, saya cek lagi. Yang penting jangan lupa follow Kak Gajah. Oke, saya bantu rapikan ya. Nah. Oke, setelah ini siap-siap kakak memberikan umpan balik terhadap kakak-kakak yang lainnya. Jadi nanti alternatifnya ada 2, silakan kakak-kakak lihat melalui Jambot Pigna ataupun kakak-kakak kirim jawabannya di kolom chat. Oke, baik kakak-kakak, untuk mempersingkat waktu. Jadi kita lanjut. Ya, baik kakak-kakak, sambil menunggu kakak-kakak selesai menulis hasil analisisnya di Jamboard ataupun kolom chat, kita lanjutkan
Mari kita berbagi refleksi. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Oke. Ya, baik. Jadi pada sesi berbagi refleksi ini, saya akan menggunakan wheel of name untuk memilih kakak-kakak di dalam memberikan umpan balik terhadap refleksi yang sudah ditulis. Jadi nanti yang terpilih silahkan bebas memberikan umpan balik kepada siapapun ya. Jadi silahkan tetap buka Jamboard Figma-nya, siapkan. Kemudian jika terpilih langsung kakak-kakak sebutkan siapa yang ingin diberikan umpan balik terhadap refleksi analisis. Ya. Oke. Oke, baik Kak Danun. Silakan Kak Danun. Dipilih siapa yang ingin diberikan umpan balik. Oh, Kak Danu tidak ada ya. Oke. Lanjut. Kita ganti. Oke, masih tetap keadaan. Oke, kita pindahin aja keadaannya. Oke, silakan Kak Komaria. Dipilih siapa yang ingin diberikan umpan balik. Boleh sambil dibacakan ya. Bacakan Jamboard Figma punya Kak temannya. Baik, terima kasih pada kakak. Ini dibacakan ya? Ya. Yang pertama, bagaimana saya menggunakan pertanyaan pertama, biasanya saya menulis refleksi setelah sesi pembelajaran. Kedengaran enggak, Kak? Ya, kedengaran. Yang saya tulis dalam refleksi mengenai perasaan saya, apa yang saya rasakan saat mempelajari materi tersebut, dan tantangan yang saya hadapi, serta menulis rencana ke depannya seperti apa. Kemudian yang kedua,
saya merasa lebih terbuka untuk mengetahui kekurangan saya sehingga saya dapat belajar lagi. Yang sering muncul di pikiran saya awalnya khawatir, apakah yang saya tulis itu sudah benar, apakah refleksi yang saya tulis itu sudah cukup baik. Yang ketiga, menurut saya lebih baik adalah kesadaran diri akan kekurangan yang dapat berdampak pada diri sendiri. Yang menjadi tantangan adalah menemukan sudut pandang yang unik atau yang baru. Keempat, selama ini refleksi yang dilakukan hanya kepada siswa. Namun setelah mengetahui refleksi ini, banyak akhirnya saya menggunakan refleksi yang sesuai dengan saya. 5. Asah kemampuan berpikir kritis yang menetapkan tujuan yang ingin dicapai dengan menulis refleksi. 6. Melakukan refleksi dan terus belajar mengembangkan pengetahuan. Kemudian yang bisa membantu saya adalah rekan sejawat dan siswa dalam melakukan refleksi. Oke, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Komaria. Mari kita berikan aplaus untuk Kak Komaria. Ya, selanjutnya kita pilih lagi untuk membacakan atau mempresentasikan hasil tulisannya. Oke, Kak Tribagus. Apakah Kak Tribagus sudah bisa hadir untuk memberikan itu? Oke, baik, kita lanjut saja ya. Mungkin Tribagus masih di rumah sakit. Ya, yang terpilih selanjutnya Kak Kaza. Silakan Kak Kaza. Izin ya. Ini umpan balik atau menyebutkan 6 pertanyaan yang ditulis? Umpan balik. Mempresentasikan dulu Kak. Mempresentasikan maksudnya berbagi. Oke, siap. Ya. Untuk soal nomor 1, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Dan kapan, dan soal yang keduanya ini, kapan biasanya saya menulis refleksi dan apa saja yang saya tulis. Ini untuk soal nomor 1, selama mengikuti pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.3, saya merasa semakin memahami pentingnya tema atau modul. Pada awalnya saya mengalami kesulitan dalam kesulitan. Namun seiring berjalannya waktu, saya mulai melihat bagaimana solusi pemahaman membantu saya mengatasi tantangan tersebut. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Setiap akhir pertemuan modul sebagai bahan evaluasi apa yang telah dipelajari atau waktu luang. Dan apa saja yang saya tulis? Yang saya tulis peristiwa yang saya alami, perasaan yang saya alami, pengalaman yang saya alami, dan perasaan yang didapat. Dan untuk soal nomor 2, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Perasaan saya selama menulis refleksi senang, karena dengan menulis refleksi saya jadi tahu kekurangan dan kelebihan saya dalam pembelajaran PJOK. Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi? Yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi adalah kekhawatiran tentang kualitas tulisan dan apakah sudah memenuhi
kriteria yang diharapkan. Untuk soal nomor 3, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Jawaban saya sudah lebih memahami tujuan dan menulis refleksi. Dan soal selanjutnya, hal apa yang masih jadi tantangan? Yang menjadi tantangan menemukan waktu yang cukup untuk menulis refleksi di tengah kesibukan sehari-hari bisa menjadi tantangan. Sedangkan nomor 4, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Saya menggunakan rubrik yang sudah ada. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Saya sulit merangkai kata-kata yang indah, kadang-kadang tidak menyambung, masih banyak kekurangan dalam menulis. Soal nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Dengan rutin, fokus, lebih teliti lagi dalam mencari kata yang baku dan mudah dibaca dan dipahami orang lain, dan terus belajar. Apalagi lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Bentar, Pak Ruby ya. Keterampilan apa lagi yang dibutuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Keterampilan yang saya butuhkan mengingat, menulis, dan membuat media-media yang mudah dijalankan dan dipahami peserta. Dan untuk soal nomor 6, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Jawaban saya, selalu melakukan kegiatan reflektif setiap kegiatan agar bisa tahu apakah pembelajaran yang kita lakukan sudah sesuai dengan keinginan atau belum. Sedangkan siapa yang bisa membantu saya? Yang bisa membantu saya kolaborasi dengan guru sejawat, KKG PJOK, masyarakat di bidang olahraga, dan kepala sekolah. Mungkin cukup sampai di sini refleksi yang bisa saya jawab dari nomor 1 sampai 6, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, terima kasih Kak Ruby. Oke, terima kasih Kak Kaga yang telah sudi berbagi refleksi kepada kita semua. Mari kita berikan aplaus untuk Kak Kaza. Ya, baik Kakak-kakak, berhubung waktu kita sudah lebih dari 45 menit. Jadi kita lanjut. Menurut saya cukup sampai di sini kita berbagi refleksi. Nah, kemudian jika kakak-kakak ingin memberikan umpan balik terhadap tulisan refleksi kakak-kakak yang lain, silakan kakak-kakak tulis di sticky note milik kawan-kawannya, milik kakak-kakak yang lain di bawahnya itu. Boleh langsung ditulis, kemudian jangan lupa menuliskan nama. Misalnya pertanyaan pertama atas nama Kak Gaza, misalnya tentang apa tadi itu, kemudian di bawahnya langsung ditambah ya, nama dulu, misalnya yang memberikan umpan balik Kak Willy, tulis Kak Willy, kemudian titik 2 di bawahnya, kemudian berikan umpan balik terhadap tulisan Kak Gaza. Oke, itu nanti untuk umpan balik boleh dikerjakan di lain waktu. Baik kakak-kakak, lanjut dulu. Ya, baik, kita sudah sampai ke sesi yang terakhir, yaitu refleksi. Nah, refleksi ini untuk kegiatan tatap maya pada pertemuan kelima ini. Ya. Nah, saya persiapkan pertanyaan refleksinya, silakan kakak-kakak boleh pilih salah satu ya. Siapkan pertanyaannya, siapkan jawabannya. Nanti saya menggunakan well of-nya. Nah, ini kakak-kakak pertanyaan dari refleksi kita pada tatap maya yang kelima. Silakan kakak-kakak pilih salah satu ya, kemudian berikan jawaban. Nanti saya tentukan siapa yang akan menjawab
konstruksi ini menggunakan well of name. Saya beri waktu sekitar 2 menit. Baiklah, Kakak. Untuk mempersingkat waktu, jadi saya langsung menggunakan well of name untuk memilih yang beruntung memberikan refleksi pada sisi tatap maya yang kelima. Oke, persiapkan jawaban atas pertanyaan refleksi yang tadi sudah saya siapkan. Ya, baik Kakak. Kita mainkan well of name-nya. Jadi nanti kakak-kakak yang terpilih silakan memberikan refleksi untuk kegiatan kita pada hari ini ya, dengan menjawab salah satu pertanyaan tadi. Oke, sepertinya yang beruntung Kak Kaza. Silakan. Ruby, bisa diulang kah soalnya tadi itu? Oh ya, ya. Refleksinya. Bentar. Oke. Pilih salah satu, ya. Semuanya pun boleh Kak Kaza.
Salah satu aja yang nampaknya yang mudah aja ya. Khusus Nomor kakak 6. aja follower baru itu Bagaimana perasaan Anda setelah menyelesaikan kegiatan refleksi? Oke, perasaan saya ya senang. Yang pastinya senang karena bisa merefleksikan setiap kegiatan yang dilaksanakan. Mungkin itu aja jawaban saya, singkat padat. Oke, Kak Ruby, Oke. terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Kaza sudah memberikan refleksinya. Mari kita berikan aplaus untuk Kak Kaza. Oke, kita mainkan lagi Hall of Name-nya. Ya, baik. Jadi selanjutnya adalah Kak Darul Asmawan. Silakan Kak Darul. Pertanyaannya Kak, tolong dilihatin Kak. Ya, gimana Kak? Pertanyaannya tadi Kak, ditunjukkan lagi, dilihatin. Oh Tampilkan ya. lagi. Sana bagaimana? Tidak boleh sama ya Kak ya. Nah, tuh. Tak boleh bagaimana? Tak boleh lagi bagaimana? Bagaimana ya? Bagaimana kita hapus ya? Padahal tadi udah saya siapkan yang bagaimana itu Kak jawabannya Kak. Malah re. Oh, berarti dengan sangat terpaksa Kak Darul memilih pertanyaan yang lain. Silakan Kak Darul. Yang saya refleksikan, yang saya jawab nomor 8 aja Kak. Bagaimana tapi yang lain jawabannya. Oke, boleh. Dihapus tuh. Jadi bagaimana keterlibatan dan kontribusi orang lain mempengaruhi hasil refleksi. Jadi dari keterlibatan rekan-rekan kami yang ada di sekolah ada dampak positif karena ada masukan dan lain sebagainya. Kemudian kontribusinya juga sama karena kadang karena di sekolah kami itu murid siswa itu sangat banyak. Jadi untuk pelajaran olahraga itu kadang-kadang memang dua kelas 1A 1B digabung jadi satu, jumlahnya itu kurang lebih ya masing-masing berkelas ya kurang lebih 30-an. Jadi kalau dua kelas berarti 60-an. Jadi kadang-kadang kalau untuk mengajar kelas bawah kami berkontribusi atau dari rekan sejawat itu membantu kami dalam proses pembelajaran, sehingga sangat dampaknya bagi saya pribadi untuk berolahraga sangat bagus lah, sangat baik. Ini cukup itu jawaban dari kami. Silakan ditanggapi Wan Sofian dan Oke, terima kasih. Kegiatan hari ini mari kita berikan aplaus untuk Kak Darul. Baik, masih ada waktu kakak-kakak. Saya coba satu orang lagi ya yang beruntung untuk memberikan refleksi. Itu Wan Sofian. Wah, tahu. Oh. Tang Willy. Ya, silakan yang beruntung. Tidak Wan Sofian lu enggak pernah ya. Ada bacaannya. Ya, sebentar Kak. ulang lagi kayaknya. Ingat, jangan pertanyaan yang sama ya, pilih pertanyaan yang lain. Itu Ya, ya Kak. silakan Kak Darul. Pertanyaannya saya mau coba yang satu saja lah. Oke, silakan Kak. Apa tujuan utama dari kegiatan refleksi ini? Kalau menurut saya pribadi, tujuan utama dari refleksi ini kita belajar dari pengalaman dari kita mengajar di lapangan maupun di kelas. Setelah itu setelah melakukan refleksi mendapatkan pengalaman positif ataupun yang negatif ya untuk kita pengembangan diri kita sendiri. Yang kedua,
untuk pertumbuhan dan perbaikan kualitas kita sendiri sebagai pendidik. Jadi setelah melakukan refleksi kita tahu kita kurangnya di mana, lebihnya di mana, dan yang lainnya, Kak. Menurut saya gitu saja, Kak, ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Triwili sudah memberikan refleksinya untuk pertemuan tatap maya kali ini. Baik kakak-kakak, selesai sudah kegiatan kuatkan pemahaman, merefleksikan refleksi pada hari ini. Jadi intinya apa yang sudah kakak tulis tadi di Jamboard itu bisa kita jadikan referensi untuk kita saling belajar ataupun saling merefleksikan diri ya kakak-kakak. Oke, baik. Sebelum kita menutup pertemuan ini, marilah kita foto bersama. Silakan kakak-kakak hidupkan videonya atau kameranya. Nanti pada hitungan ketiga, saya abadikan momen yang penuh hikmat ini. Oke, silakan kakak-kakak hidupkan kameranya. Kak Tribagus, ya, mungkin belum hadir ya. Oke, yang rambutnya berantakan silakan bersihkan dulu Kak Willy. Ambil pometmu Kak Willy. Oke, baik kakak-kakak, jika sudah siap, hitungan ketiga, saya ambil gambarnya yang pertama menggunakan gaya kelas 2 dulu ya. Kelas 2. Oke. Siap. 1, 2, 3. Oke, boleh ganti gaya? Gaya bebas, silakan. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Ya, baik. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Pak Tribagus untuk memimpin doa. Ya, mungkin Kak Tribagus belum hadir. Jadi saya kembalikan lagi kepada pemimpin doa yang 2 hari lalu, Kak Wan Sofian. Silakan Kak, bikin doa untuk tutup. Habib Wan Sofian. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Rubiansah selaku fasilitator. Terima kasih ilmu yang telah disampaikan. Semoga kakak-kakak yang lain dapat menyerap ilmu yang disampaikan oleh beliau dan dapat kita sampaikan kepada teman-teman sejawat kita dan kita dapat melakukan refleksi, setiap melakukan refleksi terhadap peserta didik. Ya, semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat bagi kita. Yuk, berdoa dimulai. Doa selesai. Yuk, terima kasih Kak. Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Sofian yang telah sudi memimpin doa penutup untuk kegiatan kita pada hari ini. Baiklah, kakak-kakak, kita sudah sampai ke ujung pertemuan. Terima kasih atas partisipasi dan kontribusi kakak-kakak pada tatap maya kelima ini, yaitu di pembelajaran 3, melakukan pemahaman tentang merefleksikan refleksi. Semoga diskusi dan ide-ide yang telah dibagikan dapat menginspirasi kita semua dan terus berinovasi serta meningkatkan kualitas pembelajaran dan demi keberhasilan peserta didik kita di sekolah masing-masing. Amin ya robbal alamin. Sampai bertemu lagi di tatap maya ke-6 yaitu pada hari Selasa 24 September 2024. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, selamat sore dan selamat menikmati akhir pekan kakak. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya, jaya. Yang ada aktivitas boleh keluar dari ini. Bentar saya matikan rekodnya dulu. Selamat siang kakak-kakak.